Awas, di belakang. Subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan supaya kalian gak pernah ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Subscribe itu gratis, jadi pencet tombolnya sekarang. Halo, gue Laras. Gue pengen ceritain pengalaman horor gue ke kalian waktu gue lembur di kantor beberapa waktu yang lalu. Di cerita gue yang ini, bukan cuman gue yang terlibat soalnya, tapi teman-teman gue yang kebetulan ikut lembur juga pada ngelihat. Jadi, gue itu kerja di bagian keuangan, yang mana setiap kali akhir bulan itu selalu bisa dipastiin kerjaan itu banyak banget. Makanya gak ada pilihan lain selain lembur. Tapi waktu bulan kemarin, gak tahu kenapa, hawanya itu emang beda banget. Gak kayak biasanya kalau gue lagi kerja lembur. Padahal gue udah hampir mau 2 tahun kerja di sana. Dan setelah semuanya terjadi, barulah gue tahu apa penyebab dia si pengganggu dari alam gaib itu muncul dan ngeganggu kita semua. Sampai kerjaan pun harus ke pending. Hawa gak enak yang gue rasain itu kerasa banget malah dari pagi hari sebelum gue berangkat kerja. Gak tahu kenapa, pagi itu gue males banget, super males. Hampir aja gue chat atasan gue buat izin. Tapi karena gak enak juga sama teman-teman gue yang masuk kantor, jadi ya udah, gue paksain diri buat masuk kerja. Gue kasih gambaran dulu kantor sama ruangan tempat gue kerja itu kayak gimana ya. Jadi kantor gue ini tempatnya di pinggir jalan protokol, jalan utama lah, jalan yang ngehubungin tempat-tempat penting di kota gue tinggal. Kantor gue ini punya 6 lantai, bisa dibilang 7 sih, sama basement di bawahnya. Setiap lantainya ini ngewakilin masing-masing bagian, dan bagian keuangan itu ada di lantai bawah. Jadi kalau kita baru masuk ngelewatin pos satpam di depan, ada 2 pilihan, antara ke bawah, yaitu tadi ke basement atau tempat parkir, atau kalau ngelanjutin ke gerbang utama, itu lantai pertama, tempat bagian keuangan tadi. Dari gerbang utama ke kiri, itu ruangan tempat gue kerja. Luasnya gak terlalu sih, ya cuman leluasa aja. Tim di bagian keuangan sendiri ada 9 orang, 1 orang jadi kepala bagiannya. Di ruangan gue itu disekat sama 6 partisi atau bilik ruangan yang ngebentuk persegi dan saling berhadapan gitu. Formasinya itu 2x3, 2 horizontal, 3 vertikal. Dan tingginya gak tinggi-tinggi banget. Jadi kalau kita berdiri, kita hampir bisa ngelihat semua sudut ruangan. Di paling ujung banget jauh dari pintu masuk, ada bilik atasan gue. Sementara di sampingnya itu ada musola ruangan. Jadi kalau mau sholat, kita gak usah jauh-jauh. Sisa bilik lain yang saling berhadapan diisi sama staf keuangan termasuk gue. Gue duduk di bilik paling belakang yang paling deket sama pintu masuk. Di masing-masing bilik itu ada lemari besi yang pintunya digeser gitu, yang disimpan di masing-masing pojokan. Oke, ke gambar ya, balik lagi. Jadi waktu di jam kerja, hawa gak enak itu belum hilang. Tapi ya karena profesionalitas kerja, gue harus sebisa mungkin gak nunjukin kalau gue itu lagi bad mood. Sampai di jam pulang reguler, jam 5, gak biasanya atasan minta izin buat pulang duluan karena ada keperluan mendesak. Dia emang sosok leader yang baik sih menurut gue. Biasanya kalau lembur, dia selalu ada. Tapi di hari itu, dia minta maaf dan terpaksa harus ngelimpahin semuanya sama kita, para staf di bawahnya. Sesuai arahan, kita semua kerja lembur. Dan katanya, kalau bisa, beresnya sebelum jam 10 malam. Oke, awalnya semua optimis sama jangka waktu yang dikasih atasan gue itu. Tapi semuanya tiba-tiba aja berubah kacau. Nah, berhubung lembur, jadi kita sering banget ngerasa bebas. Dalam artian, kita kerja bisa sambil makan,
atau dengerin musik kencang-kencang. Perasaan gak enak gue tetap aja ada, dan gak hilang-hilang. Rasanya waktu itu gue juga pengen pulang duluan. Sekitar jam 9-an, waktu kita lagi fokus-fokusnya kerja sambil dengerin musik mellow yang di setel teman gue, Dea, dari bilik sebelah. Samar-samar gue denger ada suara orang nangis. Terus ada teman gue, si Ari yang nyeletuk, "Boy, kalau baperan jangan pakai nangis dong, jadi gak asik nih lagunya." Gak lama, mungkin si Dea yang nyetel lagu tadi ngerasa bersalah. Udah bikin ada yang nangis, ya dia ganti lagunya ke yang dangdut koplo. Terus dia bilang, "Gue ganti aja deh, biar si Rina gak baper lagi." Rina itu salah satu temen gue yang emang baperan sih, dan dia duduknya di deket bilik atasan gue. Terus si Rina jawab, "Apa? Gue lagi enjoy kok. Gue kira lu yang mewek, Ras." Si Rina nuduh gue. Suasana yang awalnya rame sama suara ketikan, tiba-tiba aja hening. Cuma lagunya aja yang dibiarin nyala. Terus di HP gue ada notif WA di grup yang khusus anggotanya itu staf keuangan doang. Di sana ada chat dari Dea. "Ras, lu sedih kenapa?" Ya gue balas chatnya. "Jujur hari ini emang gue lagi bad mood, tapi bukan gue yang mewek barusan." Gue ngetik sambil gemeteran. Sementara di sela-sela lagu dangdut, suara tangisan itu kedengeran lagi. Terus semua temen gue yang ada di grup itu, kecuali Rina, kompak ngejawab, "Bukan gue yang nangis." Lah, terus siapa? Gue lihat di baris atasnya, di baris atas HP gue, ada notif kalau Rina sedang mengetik, dan itu lama banget. Yang intinya dia bilang gini, "Guys, gue denger yang mewek itu ada di ruangannya." Kita suka nyebut bilik itu ruangan doang kan. "Ada di ruangannya bos. Ada di ruangannya si bos." Tapi gue gak berani ngelihatnya. Kan si bos udah pulang. Hawa yang gue rasain semakin gak enak. Teman gue yang lain, Deva, ngusulin kalau kita keluar aja dan minta bantuan satpam. Tapi si Dea ini nyegah. Kalau nggak mungkin kita ninggalin kerjaan yang lagi numpuk. Katanya setiap detik itu berharga. Apalagi ini urusannya sama duit. Satu sisi gue setuju sama Deva. Satu sisi juga gue setuju sama Dea. Masalahnya, kita semua itu nggak ada yang punya kontak satpam itu sama sekali. Jadi ya, mau nggak mau, kita semua kayak kekurung di ruangan itu. Dia ngegedein volume lagu, tapi nggak lama setelah volume lagu itu lebih gede, gue denger ada suara kayak besi lemari dipukul gitu. Keduk, keduk, keduk. Berbarengan dengan itu, gue dikagetin sama Rina yang tiba-tiba teriak histeris. "Ah!" Refleks dong semuanya berdiri dan kita semua lari ke ruangannya dia. Di sana, dia kayak ketakutan sambil nunjuk-nunjuk ke arah partisinya atasan gue. Dan ketika gue lihat ke sana, gue atau kita semua ngelihat sama-sama ada kepala yang goyang-goyang. Salahnya emang saking penasarannya mungkin gue sama teman-teman itu kecuali Rina jinjit buat mastiin itu tuh apa sih. Dan setelah gue jinjit, gue kaget banget. Ternyata di atas lemari yang ada di bilik ruangan atasan gue itu, lagi ada duduk sosok perempuan anak kecil. Rambutnya panjang banget sampai nyentuh lantai. Mukanya itu pucat banget. Matanya kosong. Dan suara benturan itu dihasilin dari kakinya yang dia bentur-benturin ke pintu lemari besi yang dia dudukin. Abis dilihatin barang-barang gitu tuh, sosok itu malah diem aja sambil terus ngebenturin kakinya sampai suaranya itu nyaring banget. Akhirnya mungkin udah pada takut semua, kita semua kompak lari keluar ruangan.
kita ke pos satpam buat minta bantuan. Dan akhirnya setelah bilang ke satpam dan dia bersedia, dia masuk ruangan. Dan posisinya sih si satpam ini emang rada bisa sih. Jadi dia sendirian yang masuk ke ruangannya. Agak lama kita nungguin di luar. Satpam kantor gue itu akhirnya keluar ruangan terus bilang kalau sosok yang gangguin kita susah banget diusirnya. Gue sama teman-teman refleks lihat jam dan udah hampir jam 10. Dia inisiatif nelpon atasan gue dan cerita panjang lebar tentang apa yang kita alamin. Untungnya atasan gue ngerti dan minta kerjaan dipending besoknya dengan catatan ruangan harus benar-benar steril dulu dari gangguan gaib. Beres nelpon, Dea dan gue mastiin ke Pak Satpam buat benar-benar ngusir itu makhluk. Kabar baiknya, dia setuju. Karena udah malam juga dan dari kita nggak ada yang berani ngambil perlengkapan ke ruangan, gue minta tolong sama Pak Satpam buat ngambilin barang-barang ke dalam ruangan. Bahkan nih, Deva cuman minta diambilin kunci mobilnya doang. Katanya tasnya mah biarin aja, biar besoknya lagi dia bawa. Si Pak Satpam melenggang santai masuk ke dalam ruangan. Dan bentar banget udah bawain barang-barang kita terus dia masuk lagi. Entah apa yang Pak Satpam lakuin buat ngusir sosok yang lagi bentur-benturin kaki di atas lemari itu. Yang pasti besoknya di siang harinya pas jam istirahat dan si Pak Satpam baru masuk di shift 2, dia bilang, Mbak, tahu nggak kemarin itu anak kecil itu dari mana? Gue penasaran dong. Emang dari mana Pak? Pak Satpam jawab, ternyata sorenya itu ada pemakaman anak kecil korban pembunuhan di belakang gedung kantor ini Mbak. Mungkin arwahnya gentayangan dan gangguin Mbak sama temen-temennya. Di situ ya gue agak percaya ya. Masa iya sih yang mati bisa dengan mudahnya jadi hantu? Tapi ya gue tangkap aja apa yang diinfoin sama Pak Satpam. Yang jelas katanya sosok anak itu udah gak bakalan ganggu lagi. Gue juga gak tahu jelas kayak gimana dan kemana anak itu pergi. Tapi pas gue lembur lagi di malam itu, gangguan itu emang udah gak ada lagi. Meskipun atasan gue lagi-lagi izin buat pulang duluan. Pengalaman gue cukup segitu aja mungkin. Makasih yang udah dengerin. Next, kalau ada cerita dari pengalaman horor gue bakalan cerita. Bye. Awas.